soal mengenai baris dan deret aritmatika yang sering keluar pada latihan-latihan soal di buku manapun. Dan ini pola-polanya tuh ya sama seperti ini saja. Dan ini khusus baris dan deret aritmatika ya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, kalian sudah sebenarnya harus bisa menghafalkan rumus ini. Nggak dihafalkan sih nggak apa-apa, dicatat dulu boleh. Nanti dengan mengerjakan 10 soal berikut, insya Allah kalian akan bisa langsung hafal rumus apa saja yang digunakan. Dan ini cuma sedikit kok, cuma ada 3. Yang pertama mencari UN. UN itu untuk aritmatika A ditambah N-1 dikali B, sementara SM-nya N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B kalau diketahui suku pertama dan bedanya. Tapi kalau diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, kita gunakan yang ke Oke, kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini, diketahui barisan bilangan 6, 10, dan 14. Rumus umum suku KN untuk barisan tersebut. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, jangan khawatir. Yang perlu kalian lakukan tinggal dimasukkan nilai-nilainya saja. Oke, yang pertama, kita nggak usah pakai U1 ya. U1 boleh nggak? Boleh sih sebenarnya, tapi saya lebih suka menggunakan, kalau menguji coba seperti ini, saya lebih suka menggunakan suku yang kedua. Saya coba suku yang kedua. U kedua sama dengan negatif 4 dikali 2 dikurang 2. Negatif 4 dikali 2 itu negatif 8 dikurang 2, negatif 10. Kalau dari awal sudah salah, jangan dilanjutkan. Oke, kita lanjut yang kedua. U2 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 2. Gampang kok ya, cukup mengganti. Kalau dia mencari U2 berarti cukup N-nya diganti dengan angka 2. 4 kali 2 8 dikurang 2 6. Salah. Next. Yang C. Ini yang C ya. U kedua 4 dikali 2 ditambah 2. 2 kali 4 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Ini sudah benar. Boleh nggak diuji coba lagi? Boleh, karena terkadang U2-nya benar tapi U berikutnya tuh salah. Kita coba U ketiga. U ketiga berarti 4 dikali 3 ditambah 2. 4 kali 3 12 ditambah 2 itu 14. Ini juga benar. Berarti jawabannya yang C. Yang kedua, suku KN suatu barisan bilangan dirumuskan UN sama dengan 15 dikurang 3. Nah, kalau dia seperti ini, dirumuskannya UN 15 dikurang 3N, suku ke-15. Jadi kita tulis ulang dulu rumusnya. UN 15 dikurangi 3N. Berarti kalau mencari U15, ganti N-nya dengan angka 15. Berarti 15 dikurangi 45. 15 dikurang 45 negatif. Kenapa? Karena yang angka yang paling besar itu angkanya negatif. 5 kurang 5 0, 4 kurang 1 3. Paham ya? Gampang banget kan? Nah, next, suku kelima. Suku kelima adalah 18. Suku kelima berarti U5. U5 itu karena dia mencari suku ke-33, berarti U kelima itu kan A ditambah 4B. Dari mana 4? Karena rumusnya A ditambah N-1 kali B. Cukup dikurangi angka ini dikurangin 1. Itu dapat nilainya 18. Suku ke-9 berarti U9 A ditambah U9 ya. Berarti 9 kurang 1 8B itu sama dengan 6. Nah, kalau kayak gini kita untuk mencari nilai A dan B, A-nya kan sama-sama 1 ya, koefisiennya, berarti ini udah langsung dikurangkan aja. Dikurang A dikurang A0, 4 dikurang 8. Ini kalau mau menulis sebenarnya tulisannya seperti ini. 4B dikurangi 8B sama dengan 18 dikurang 6. 4 dikurang 8 negatif 4B sama dengan 12. Berarti B sama dengan 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Dapat B-nya, kita cari A-nya. Boleh menggunakan persamaan yang pertama. Persamaan pertama ini U5 atau menggunakan persamaan yang kedua. Kita coba pakai persamaan yang kedua aja ya, soalnya angkanya lebih kecil. Berarti A ditambah 8B sama dengan 6.
Biasakan untuk menulis kembali apa yang ingin kita cari, karena dengan begitu akan lebih gampang. Kita juga lebih teratur sih menurut saya. Yang mana sih yang mau kita cari terlebih dahulu, dan itu akan lebih jelas. Berarti A ditambah 8 dikalikan negatif 3 itu sama dengan 6. A min 24 sama dengan 6. A sama dengan 6 ditambah 24, berarti A sama dengan 30. Dapat A, dapat B, kita tinggal mencari yang ingin dicari. U ke 33. U ke 33 itu A ditambah 32 kali B. A nya berapa? A nya 30 ditambah 32, B nya negatif 3, berarti 30 dikurangi 96. 30 dikurang 96 negatif 60. Selesai ya. Oke, next. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U4 nya 17. Oke. U keempat 17. U4 sama dengan A ditambah 3B itu sama dengan 17. U9 37, berarti A ditambah 8B sama dengan 37. Yang ditanyakan suku ke 7, berarti sama seperti yang tadi ya. Kita cari dulu, kita hilangkan A nya terlebih dahulu, berarti kita kurang 3 dikurang 8 negatif 5B. 37 dikurang 7 juga negatif 20, berarti B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5, berarti B nya sama dengan negatif habis, berarti B nya sama dengan 4. Dapat B, kita tinggal cari A nya. Terserah pilih U4 atau U9, tergantung angka. Kalau saya sih lagi-lagi tergantung angka ya. Saya lebih suka angka yang lebih kecil. A ditambah 3B sama dengan 17, berarti A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 17. A ditambah 12 sama dengan 17. A sama dengan 17 dikurang 12. Positif, pindah ruas, negatif. Berarti A 17 kurang 12 itu 5. Dapat A, dapat B, kita tinggal masukkan ke yang ingin diketahui. U7 nya berarti A ditambah 6 kali B. Benar. A nya berapa? A nya 5 ditambah 6 dikali 4, berarti 5 ditambah 24 sama dengan 29. U ke-7 4 29. Oke, next. Suku ketiga, suatu deret aritmatika adalah 11. U3 itu 11. Suku ke-6, kalau dia dijumlahkan, jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9, berarti kita jumlahkan. U6, U7, U8, U9 itu jumlahnya 134. U6 itu A ditambah 5B, U7 A ditambah 6B, U8 A ditambah 7B tambah A ditambah 8B itu sama dengan 134. Kita bagi. Oke, kalau sudah kita lihat A nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4A ditambah 5 tambah 6 11, 11 tambah 7 18, 18 tambah 8 26B sama dengan 134. Oke, ini menjadi ya lupa di sini ternyata U3 itu A ditambah 2B. Ini jadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan pertama dan kedua, berarti dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh tulis ya, berarti A ditambah 2B itu sama dengan 11. Terus yang berikutnya 4A ditambah 26B sama dengan 134. Kita pakai eliminasi, X ini kita kalikan dengan 4, ini kita kalikan dengan 1. Oke, ini namanya eliminasi. Eliminasi itu artinya dia menghilangkan yang tidak perlu. Kita kalikan satu-satu. 4 kali A 26,
4A ditambah 8B. Dari mana dapat 8? Karena 4 kali 2. Tuh ini sama dengan 44. Berikutnya 4A ditambah 26B sama dengan 134. Kenapa bukan B yang saya hilangkan? Karena berarti di sini angka yang saya kalikan juga akan lebih besar, ya. Makanya saya coba menghilangkan yang A saja. Ini saya kurangkan. 8 dikurang 26. 6 7 8 berarti 18B. Di sini negatif 90 ya. Benar ya? Negatif 90 benar. Negatif, positif, berarti B sama dengan 90 dibagi 18. Ini B-nya dapat 5. Saya sudah dapat B. Yang dicari lagi, kalau sudah dapat B, kita cari A-nya. Saya ganti ya. Itu sama lagi sama yang di bawah. Oke. A-nya gimana? Mencari A-nya, boleh pilih salah satu. Lagi-lagi saya pilih angka yang kecil. Berarti A ditambah 2B sama dengan 11, B-nya langsung diganti dengan 5. Berarti A 2 kali 5 10 sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurang 10, berarti A sama dengan 1. Selesai, kita dapat nilai A-nya, kita dapat nilai B-nya. Di sini boleh ditulis ulang untuk dirapikan. Berarti A sama dengan 1 dan B sama dengan 5. Next. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama itu 3 juta. Berarti kalau saya buatkan pola bilangannya, di sini 3 juta. Dia bilang setiap tahun gajinya bertambah. Berarti di sini yang kedua 3.500.000. Begitu selanjutnya. Oke. Berarti ini A-nya. A-nya 3 juta. B-nya 500.000. Yang ditanyakan N-nya 10. Ya kan? Karena dia mencari jumlah uang yang diterima gaji tersebut selama 10 tahun. Berarti S10. S10 N per 2. 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Berarti 10 bagi 25 ya. N-nya kan 10 ya, 10 bagi 25, 5 dikali 2 kali 3 juta itu 6 juta. Ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali bedanya 500, berarti 4.500.000. 5 dikali 10 juta 500. Benar kan? 10 juta 500. Nah ini tinggal kalian kalikan. 10 5 kali 5. 5 kali 5 tahan 2. 0 kali 5 0. 2 5 25. Berarti 525. Karena tadi saya mengalihkan sampai 105, kita hitung sisa 0 ya. 1 sisa 0 yang ada 1 2 3 4 5. Tinggal tambahkan di belakang. 1 2 3 4 5. Oke, di sini dapat. Oh, berarti jumlah uang yang akan diterima pegawai tersebut selama 10 tahun sebesar 52.500.000. Next, sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian. Berarti N-nya 5. Panjang besi terpendek berarti A-nya itu 1,2 meter. Panjang besi terpanjang berarti UN-nya, karena dia menjadi 5 berarti U5 itu 2,4 meter. Panjang besi sebelum dipotong berarti jumlah besi keseluruhan, maksudnya panjang besi secara keseluruhan sebelum dia dipotong-potong ya. Jadi kita cari adalah S5. Karena ada A dan UN, berarti kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua N per 2 dikali A plus UN. Berarti 5 per 2, A-nya 1,2 ditambah 2,4. 5 per 2 dikali 3,6. Ini dibagi 2 1,8. 18 dikali 5 itu 9,0 meter. Saya jadi cara menentukan rumus yang kita gunakan itu apa? Kita lihat apa yang diketahui.
NX. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi, berarti N-nya 15. Terus baris paling depan terdapat 23, berarti A-nya 23. Bedanya baris berikutnya 2 kursi lebih banyak, berarti B-nya sama dengan 2. Jumlah kursi, mencari S15. Ada A, ada B, kita pakai yang pertama. N per 2. 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. 15 per 2. 2 kali 23, 46. 14 ya. 15 kurang 1, 14. B-nya 2. 15 per 2, 46 ditambah 28, benar kan? 15 per 2 dikali 4, 4, 5, 6, 7, 4 bagi 2, 37. Tinggal 37 kali 15. 37 kali 15, 5 tahan 3, kita kalikan ya. 7 kali 5 tahan 3, 3 kali 5, 15, 18, 7, 3, 5 tahan 1, 5, 5, 5. Berarti ini selesai. Paham ya? Kalau yang belum bisa perkalian seperti ini, yang belum pernah dapat, banyak kok tutorialnya di YouTube yang lain. Nanti coba dipelajarin kembali, siapa tahu kalian sempat amnesia. Oke? Next, Santi memiliki berapa potong pita yang membentuk barisan aritmatika? Sekarang yang diketahui berarti U1 atau A-nya sama dengan A sama dengan 30, B-nya itu 20. Kenapa? 50 kurang 30 itu 20, 70 kurang 50 juga 20. Terus UN-nya diketahui 170. Yang ditanyakan SN-nya ada, kita tulis dulu rumusnya. SN-nya karena ada A dan UN, berarti N per 2 dikali A plus UN. Yang tidak diketahui apa berarti? N-nya, benar. Nah, caranya kita cari terlebih dahulu N-nya. Gunakan rumus yang mana? Gunakan rumus yang UN. UN itu A ditambah N min 1 dikalikan dengan B-nya. Oke, ini saya hapus deh ya, saya pindah ke sebelah sini saja. Jadi untuk yang ini biar gampang kita mencarinya di sebelah sini. Oke, berarti UN A ditambah N min 1 dikalikan dengan B-nya. Berarti UN-nya 170, A-nya 30 ditambah N min 1, B-nya 20. 170 30 ditambah kalikan 11, 20N dikurang 20. 170 sama dengan 30 kurang 20 ini 10 ya, ditambah 20N. 20N sama dengan 160. N sama dengan 160 dibagi 2. N sama dengan 8. Dapat N-nya 8, kita tinggal kerjakan nih di sini. Berarti 8 per 2, A-nya 30 ditambah 170. 8 bagi 2 itu 4, 200. 2 kali 4, 800 cm. Kalau tidak ada jawaban dalam senti, berarti tinggal diubah sesuai ya jawaban yang dimau atau jawaban yang sudah disediakan. Oke, yang terakhir ini ada salah soal. Ini sebenarnya cuma jumlah 5 suku pertama dan ini suku ketiga. Oke, jumlah 5 suku pertama deret aritmatika adalah 20. Berarti S5 itu sama dengan 20. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, berarti U1 dikurang U3, U2 dikurang U3, U4 dikurang U3, U5 dikurang U3. Ini kalau dikalikan hasilnya sama dengan 324. Oke, kita cari satu-satu ya. U1 itu kan A dikurangin U3 itu A ditambah 2B, itu sama aja dengan A dikurang negatif kali positif. Negatif
negatif kali positif juga negatif. Ini cara kita untuk mengeluarkan perkalian dalam tanda kurung. Sama dengan A-nya habis, sisanya negatif 2B. Oke, di sini U2. U2 itu kan A ditambah B dikurang, saya ambil yang bagian sini ya, karena udah dikerjakan. Ini juga U4, A ditambah 3B dikurang A dikurang 2B. U5, A ditambah 4B dikurang A dikurangi 2B. A-nya habis, B dikurang 2B itu negatif B. Di sini A-nya juga habis, 3 dikurang 2 itu B. Di sini A-nya habis, 4 dikurang 2 itu 2B. Nah, ini 4 angka ini kalau dia dikalikan hasilnya 324. Oke, kita lihat hasil kali. Hasil kali berarti min 2B kita kalikan dengan negatif B, kita kalikan dengan B, kita kalikan dengan 2B, itu hasilnya 324. Negatif positif ya, 2 kali 2 berarti 4B sama dengan 4B pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Soalnya B nya ada berulang 4 kali, 324. B pangkat 4 sama dengan 81. Dari mana dapat 81? 324 dibagi dengan 4. Berarti B akar pangkat 4 dari 81 itu sama dengan plus minus 3. Oke, sudah dapat seperti ini. Kalau sudah dapat bentuknya seperti ini, oke, sekarang kita cari A-nya. Berarti B sama dengan 3. Saya ambil yang positif terlebih dahulu. Nanti kalau memang jawabannya ada 2, berarti satunya B-nya ambil positif, satunya B-nya ambil yang negatif. B sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini, di sini katanya S5 sama dengan 20. Kita pakai yang ini ya, kita manfaatkan yang ada. Berarti S5 sama dengan N per 2, 2A plus N-1 dikalikan dengan B. S5 nya 20, N nya 5 per 2, 2A yang ditanyakan, 5 dikurang 1, 4, 4 kali 3, 12. Oke, kalau sudah kita kalikan kiri dan kanan, kita kalikan dengan 2 biar 2 yang ini hilang, atau dari sini kita kalikan silang aja. Berarti di sini 40 sama dengan 5 kali 2 ini 10A ditambah 5 kali 12. Benar gak sih? 5 4 kurang 1 5 kurang 1 4, 4 kali 3 12. Berarti benar ya, 5 kali 12 ini 60. Kita kurangkan 40 minus 60 itu sama dengan 10A. Di sini berarti negatif 20 sama dengan 10A. Makanya A sama dengan min 2. Kita dapat A-nya, kita dapat B-nya. Terus apa yang harus kita kerjakan lagi? Yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan ternyata jumlah 8 suku pertama, berarti S8. Ini termasuk kategori soal hot karena dia tidak bisa langsung mendapatkan jawabannya. Diputar ke mencari dulu B-nya, nanti dikelompokkan lagi ya. S8 itu sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Berarti S8, 8 bagi 2 ini 4. Kenapa ini? Oke, hapus ini. Sorry. N per 2 lagi bermasalah sebetulnya. Oke, terpencet. Sudah, kalau sudah N per 2 ini tadi ada 2 ya di sini ya. Berarti
berarti N per 2 4, 8 bagi 2 ini 4 dikali 2A, 2 kali A nya negatif 2 kali negatif 2 berarti minus 4 ditambah 7 dikali 3 21. Iya, acak-acak apa-apa ya. Berarti 4 dikali negatif 4 tambah 21 ini dapatnya 19. Ya bener gak sih? 1, 2, 3, 4. Ih, bukan 19 kali, dapatnya 17. Eraser and then this one. Oke, 17. Udah, kalau udah tinggal dikalikan. 7 kali 4 28, tahan 2, 1 kali 4 4 tambah 2 6. 68. Selesai. Tergantung sih sebenarnya. Jadi di sini nih sebenarnya untuk bentuk soal yang sama, saya punya bentuk soal ini sebenarnya ada 2 jawaban. Yang pertama dia kalau B-nya positif seperti ini. Dan yang kedua nanti kalian cari aja B-nya sama dengan negatif 3. Caranya gimana? Caranya ikutin langkah-langkah yang ada di bawah. Berarti yang warna merah ini sampai sini. Nanti akan ada jawabannya S8 yang lainnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semoga berguna. Coba untuk menyukai matematika karena kalau kita suka itu semuanya akan terasa menyenangkan. Sampai di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.